Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Masluha, NIM 196500136 dari kelas IMKD. Jadi di sini saya akan mereview aplikasi Picsart berdasarkan prinsip UI UX design. Sebelum itu, berikut adalah tampilan dari Picsart. Jadi Picsart ini merupakan aplikasi edit foto, bisa juga video, cuma yang aplikasi yang sedang saya pakai ini hanya diperuntukkan untuk foto. Jadi tampilannya seperti ini. Karena ini baru saya uninstall, jadi untuk file-filenya masih belum ada. Jadi di sini sudah disediakan banyak template. Jika menginginkan template, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, ini untuk editnya. Jadi di sini disediakan, misal kita mau memfilter, mau mengedit colornya. Jadi di sini disediakan template-templatenya. Misal ini. Misal saya pilih yang ini saja. Ini. Nah, di sini sudah ada template-template yang disediakan. Ini ada fitur download, share, dan print. Oke, saya akan mulai membahas untuk prinsip-prinsip UI UX design yang diterapkan pada aplikasi ini. Nah, menurut saya, aplikasi ini cukup banyak menerapkan prinsip UI UX design. Jadi yang pertama, menurut saya aplikasi ini sudah cukup memenuhi prinsip user compatibility, yaitu desainer dari aplikasi ini cukup mempertimbangkan aplikasi ini bisa dipakai oleh semua user dari berbagai kalangan. Kayak misalnya saya sebenarnya itu tidak terlalu tertarik untuk edit foto atau video, cuma aplikasi ini ternyata sangat mudah digunakan dan tidak sulit, karena menurut saya aplikasi ini tuh sangat memudahkan baik user pemula atau yang sudah profesional. Lalu yang kedua, menurut saya aplikasi ini juga memenuhi prinsip product compatibility. Jadi sistem dalam aplikasi ini menurut saya cukup menghasilkan report serta informasi yang cukup akurat bila dibandingkan dengan aplikasi manual. Jadi seperti yang tadi saya katakan, aplikasi ini tuh sangat mudah, sangat gimana ya, cukup sederhana, cuma sangat mudah. Jadi di aplikasi ini sudah disediakan hal-hal penting yang mendasar untuk edit foto. Jadi tidak perlu memakai aplikasi lain pun, dari aplikasi ini kita sudah bisa mengedit foto apapun. Mau dalam format bagaimanapun itu cukup, menurut saya begitu. Terus menurut saya aplikasi ini juga sudah menerapkan prinsip task compatibility, yaitu struktur dan aliran sistem yang ada pada aplikasi ini saya rasa sangat membantu user. Jadi seperti yang tadi saya demokan, itu
Sistem ini nggak berbelit-belit, jadi semua sudah disediakan, sederhana, dan mudah dalam mencarinya. Dan jika aplikasi ini text compatibility, menurut saya pasti aplikasi ini berkemungkinan besar juga workflow compatibility, yaitu sistem terorganisasi dengan baik sehingga memfasilitasi transisi antar tugas user. Jadi ya aplikasi ini sangat memfasilitasi kami user. Dan jika aplikasi ini digunakan oleh user lain itu bisa seperti itu. Lalu menurut saya aplikasi ini cukup konsisten. Jadi andaikan aplikasi ini saya memakai aplikasi ini dan aplikasi ini tuh juga bisa digunakan oleh user atau divisi lain. Misal saya sebagai UI UX dan anak divisi produk desain itu sepertinya juga bisa sih memakai PicsArt. Ya, seperti itu pendapat saya seperti itu. Lalu aplikasi ini menurut saya juga menerapkan prinsip familiarity. Jadi aplikasi ini cukup familiar bagi saya. Familiar dalam artian dari tampilannya itu bukan suatu yang berbeda. Jadi untuk baik itu dari font, dari tampilan template, penataan template itu kayak familiar saja. Jadi kayak ini saja saya ketika baru saja buka, oh ini kayaknya aplikasi mudah gitu. Soalnya saya sering melihat tampilan aplikasi seperti ini. Jadi menurut saya tidak membuat user berpikir oh aplikasi ini sulit untuk dioperasikan. Jadi menurut saya tampilan dari aplikasi ini cukup familiar. Lalu aplikasi ini menerapkan prinsip simplicity, yaitu simple, sederhana. Jadi menurut saya aplikasi ini jauh dari kata berlebihan, karena dari penataannya, dari aplikasi ini sederhana banget gitu menurut saya. Tapi cukup lengkap untuk user dalam mengedit video. Jadi tidak berlebihan, tidak berbelit-belit, cukup enak dipandang, sederhana, tidak kelihatan susah. Lalu seperti yang tadi saya demokan, aplikasi ini juga direct manipulation. Jadi saya sebagai user itu ketika mengedit itu langsung bisa melihat hasil dari editan saya. Tadi yang seperti saya demokan tadi kan seperti itu. Jadi apa yang saya kerjakan itu bisa langsung ditampilkan oleh aplikasi atau sistem ini. Lalu aplikasi ini juga menerapkan prinsip what you see is what you get. Jadi apa yang didapat adalah apa yang dilihat. Jadi ketika saya sudah pernah melihat ketika apa yang kita edit di sini, misal mau kita print itu hasil yang keluar itu sama dengan apa yang kita edit tadi. Itu sebagai bukti bahwa aplikasi ini menerapkan prinsip what you see is what you get. Lalu aplikasi ini juga cukup bisa dikatakan menerapkan prinsip flexibility.
Jadi aplikasi ini bisa digunakan oleh beberapa user. Yang saya pakai ini, tapi sepertinya kalau yang saya pakai ini kan masih trial gratis, jadi masih terbatas untuk ini apa, dalam pengoperasiannya itu masih terbatas, iya masih terbatas. Nah, lalu aplikasi ini uh, sangat easy of learning and easy of use. Seperti yang saya katakan di awal-awal, bahwa aplikasi ini sangat mudah dimengerti. Jadi saya pun seorang user yang tidak terlalu tertarik dengan aplikasi edit foto atau video, itu langsung aplikasi ini mudah digunakan. Jadi waktu saya pertama kali menginstal aplikasi PicsArt itu kayak dalam 1 atau 2 jam itu saya sudah bisa menguasai semua fitur yang ada di PicsArt. Jadi untuk ukuran pemula saya termasuk cepat gitu. Lalu aplikasi ini juga menerapkan prinsip protection. Jadi pernah ketika tidak sengaja laptopnya mati itu masih tersimpan di draft gitu loh. Jadi aplikasi ini secara tidak langsung itu menanggulangi eh, hal-hal seperti itu. Menanggulangi hal-hal yang tidak diharapkan yang terjadi pada sistem. Jadi pekerjaan kita tidak hilang. Namun seperti yang saya katakan tadi, saya kurang yakin ya, karena punya saya ini kan belum masih trial. Jadi untuk penerapan flexibility itu masih saya ragukan sebenarnya, karena eh, ini saya belum ada fitur untuk mengundang user lain. Untuk untuk penerapan prinsip responsiveness, saya rasa aplikasi ini cukup responsif karena ketika saya mengedit foto itu cepat, tidak terlalu lama menunggu. Terus aplikasi ini menurut saya juga menerapkan prinsip invisible technology. Jadi eh, aplikasi ini tuh bisa digunakan oleh pemula, juga bisa digunakan oleh eh, orang profesional. Jadi banyak banyak banget, apalagi kalau kita itu sudah berlangganan, sudah tidak trial lagi, itu banyak banget eh, fitur-fitur tersembunyi yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi ini. Jadi eh, tidak ada habisnya gitu. Aplikasi ini sangat 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 terus berkembang, banyak banyak menyediakan fitur-fitur tersembunyi seperti itu. Lalu aplikasi ini menurut saya dari review juga itu cukup eh, robustness, yaitu mentolerir kesalahan manusia yang tidak dapat dihindari. Jadi saya lihat dari review-review yang ada itu aplikasi ini cukup meminimalisir kesalahan yang tidak bisa dihindarkan.
Lalu apalagi prinsip yang kurang? Lalu ini saya belum tahu ya, aplikasi ini sudah memenuhi prinsip kontrol atau belum, karena saya belum menemukan masalah-masalah terkait aplikasi ini. Jadi kalau selama ini itu aplikasi ini cukup bisa mengontrol. Jadi sangat minim banget masalah yang terjadi ketika kita mengedit menggunakan PicsArt. Kemungkinan besar aplikasi ini masih masih cukup mengontrol, cukup lah. Tapi mungkin seiring dengan saya menggunakan PicsArt, mungkin saya akan menemukan kesalahan yang bisa dibuktikan. Jadi sepertinya sekian dari saya. Begitulah beberapa prinsip UI UX design yang diterapkan pada aplikasi ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ketika saya mereview aplikasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.